Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Oke, teman-teman sekalian, waktu kita semakin pendek, semakin dekat. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal dengan cepat karena waktu kita terbatas sehingga kita bisa mengamankan angka skor tinggi untuk bisa lolos SBMPTN tahun 2021. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran video yang telah saya upload di kesempatan yang lalu ya, bahwasanya kita sudah ketahui kisi-kisi materi sebelum yang terakhir, maka keterangan berikutnya adalah bagaimana kita menguasai cara menyelesaikan soal dengan cara cepat. Oke, pada video kali ini saya akan berikan keterampilan menyelesaikan soal geografi ya. Oke, geografi. Next, nah ini. Di video yang lalu telah kita kupas bersama bahwasanya paling tidak ya 5 materi terbesar, 5 materi inilah yang kita prediksi nanti juga akan terulang di soal UTBK tahun 2021 karena di 10 tahun terakhir kemarin ini sering muncul dengan frekuensi yang lumayan tinggi ya seperti ini. Nah, teman-teman, geografi itu sama dengan apa lain, jumlah soalnya 20, waktunya juga mungkin 20 menit, sehingga paling tidak kita tidak perlu terbebani harus semua soal benar. Paling tidak teman-teman milih 10 sampai 13 soal yang paling dikuasai dan itu dipastikan benar. Insya Allah teman-teman akan dapat skor aman. Saya ulangi ya, cukup benar di 13 soal ya paling tidak untuk mendapatkan skor aman 650 sampai 700. Oke, kita kupas satu-satu contoh soal untuk materi geografi yang berpotensi keluar. Pertama tentang atmosfer. Petani padi di Indonesia biasanya akan mulai menanam tanamannya pada akhir bulan November. Kemudian mereka akan memanen hasilnya pada bulan April. Pola penanaman padi tersebut sangat berkaitan dengan apakah pola angin muson, apakah peningkatan suhu, kejadian upwelling, posisi astronomis atau posisi topografis. Nah, di sini nanti hubungannya dengan musim hujan dan kemarau ya, di mana padi itu butuh air banyak. Nah, ini pola penanam padi di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Negara kita ini punya dua musim, hujan dan kemarau. Waktu menanam padi itu harusnya dilakukan pada awal musim hujan, di mana musim hujan di Indonesia itu karena adanya angin muson barat berembus melewati Indonesia, membawa titik-titik air dan akan terkondensasi menjadi hujan. Hal ini dikarenakan padi membutuhkan air, jadi kalau menanam padi di musim hujan itu sangat menguntungkan karena padi merupakan jenis tanaman dengan kebutuhan air yang tinggi dan sangat membantu dalam proses pertumbuhannya. Sementara itu, waktu panennya biasanya terjadi pada saat musim kemarau yang terjadi pada saat angin muson timur berembus melewati Indonesia karena tidak membawa air atau kering. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, itu berkaitan dengan pola angin muson yang berembus di Indonesia. Oke, next, yang kedua, tentang litosfer. Ketampakan alam Grand Canyon di Amerika Serikat sebagian besar disebabkan oleh proses apakah ablasi atau abrasi atau deflasi atau eksarasi atau korosi. Nah, kita kupas sedikit sejarah terbentuknya Grand Canyon ya di Amerika. Jadi Grand Canyon adalah suatu ketampakan alam yang berada di Amerika Serikat. Grand Canyon ini terbentuk dari kegiatan geologis yang sangat rumit ya. Pembentukannya dimulai pada masa 2 miliar tahun yang lalu ya, dengan adanya proses pembentukan batuan beku dan batuan metamorf di bagian dalam ngarai yang kemudian ditutupi oleh lapisan-lapisan batuan sedimen di atasnya. Diprediksikan pada 70 sampai 30 juta tahun yang lalu, semua bagian wilayah itu terangkat atau mengalami uplift karena proses tektonik. Kemudian sekitar 5 sampai 6 juta tahun yang lalu, Sungai Colorado yang melintasi wilayah tersebut mengerosi ya, ini sungai ya, mengerosi bagian dasar dan sisi sungai hingga menyebabkan pendalaman dan pelebaran jurang hingga terbentuklah ketampakan alam Grand Canyon yang ada saat ini. Proses erosi oleh aliran air sungai inilah disebut juga ablasi. Jadi jawabannya adalah A ya, ablasi, bukan abrasi. Next, ini ada pernyataan negara yang cocok untuk dipetakan dengan operasi konikal adalah apakah Bolivia, apakah Gabon, apakah Kenya, Nauru atau Turkmenistan. Katakannya ada operasi konikal bentuk kerucut ya. Maka nanti yang paling berbahaya adalah dia berada di angka 7 lintang berapa ya, seperti itu. Nah, ini pembahasannya. Ciri-ciri porosi konikal atau kerucut dalam membuat peta ada sebagai berikut. Semua garis bujur merupakan garis lurus dan berkonvergensi di kutub.
Kemudian garis lintang merupakan suatu busur lingkaran yang konsentris dengan titik pusatnya adalah salah satu kutub bumi. Ini konsepnya. Kemudian proyeksi ini tidak dapat menggambarkan seluruh planet bumi karena salah satu kutub bumi tidak dapat digambarkan. Nah, proyeksi ini atau proyeksi konikal ini cocok untuk memetakan wilayah pada lintang sedang 3 derajat sampai 6 derajat. Dan ini dipenuhi oleh salah satu negara ya. Nah, Turkmenistan merupakan negara yang terletak pada lintang sedang. Jadi nilai lintangnya Turkmenistan ini berada di kisaran lintang yang dibutuhkan untuk versi konikal, sehingga cocok dibedakan dengan versi konikal. Jawaban yang tepat adalah E, Turkmenistan. Next, tentang SDA. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai atas manusia dan industri, maka perlu pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan apakah menetapkan kualitas lingkungan hidup atau pembangunan nasional atau baku mutu lingkungan atau daya dukung lingkungan atau penanggulangan bencana. Agak mirip-mirip, tapi kata kuncinya adalah ini, mencegah pencemaran ya. Next, saya jawab ya. Pencemaran terhadap lingkungan itu berlangsung di mana saja dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai belahan dunia. Untuk mencegah pencemaran tersebut, maka ini ditetapkan baku mutu lingkungan. Apa sih baku mutu itu? Merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk berada di sebuah lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup. Jadi berapa kadar zat atau bahan pencemar itu yang tidak mengganggu keberadaan makhluk hidup. Jadi guna mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai jenis manusia dan industri, perlu pengendalian terhadap pencemaran dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Next, tentang interaksi antar wilayah ya. Ini. Untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi harus menggunakan apakah teori gravitasi atau teori tempat sentral atau teori titik henti, apakah teori kutub pertumbuhan atau teori indeks konektivitas. Ini kata kuncinya adalah ini ya, untuk prasarana transportasi antar wilayah. Oke. Nah, ini ada seorang ahli Kansky mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota yang memiliki banyak rute jalan dengan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Dalam ini Kansky menentukan kekuatan interaksi dengan indeks konektivitas, kata kuncinya ya. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Jadi, untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi ya, kata interaksi antar wilayah, ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana menggunakan teori indeks konektivitas. Jawabannya adalah E. Oke, teman-teman sekalian, itu adalah gambaran. Teman-teman ketika menjawab soal geografi itu cara seperti kata kuncinya apa, dan cari kira-kira konsep yang tepat. Untuk itu di video berikutnya saya akan coba kupas sudut pandang soal-soal geografi lainnya. Jangan lupa ikuti video berikutnya. Untuk itu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, tetap yakin, insya Allah kita sukses. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.